Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan tempat perlindungan dalam kesesakan. Saya membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-9 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Raja Daud secara pribadi, meskipun ia sudah diurapi menjadi raja, tetapi ia juga mengalami berbagai kesesakan dan penderitaan. Karena Raja Saul yang menjadi raja sebelum ia diangkat menjadi raja, berbuat sesuka hatinya dan menggunakan kewenangan, kekuasaan, fasilitas yang ada padanya untuk mengejar Daud dan berusaha ingin membunuhnya. Ia sungguh dalam kesesakan. Bukan hanya itu, tetapi juga orang-orang yang sudah pernah menikmati kebaikan hati daripada Daud berbalik, berkhianat, dan bersekongkol dengan Raja Saul untuk mencari Daud dan berusaha untuk membunuhnya. Saudaraku yang terkasih, Daud sungguh mengenal Allah. Dan itulah sebabnya ia tahu bahwa tidak ada tempat yang lain di bawah kolong langit ini yang aman baginya untuk selamat ketika ia sedang di dalam kesesakan. Ia datang kepada Tuhan, ia berseru kepada Tuhan, dan ia hanya mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akhirnya yang menolong dia, melindungi dia, membebaskan dia, dan pada akhirnya Daud menjadi pemenang. Ia tidak tenggelam di tengah-tengah kesesakan yang dialaminya. Meskipun untuk waktu tertentu ia mengalami kesesakan dalam hati. Secara fisik ia menderita, ia mengalami lapar dan haus, dan tidak jelas di mana ia tidur untuk berlindung dan melarikan diri dari pengejaran Raja Saul, pengejaran tentara-tentara Raja Saul dan orang-orang yang berbalik mengkhianatinya. Saudaraku, Daud sungguh memahami bahwa Tuhan Allah sebagai perisai, sebagai tempat perlindungan. Ia sungguh mengenal hati ciptaannya. Allah mengenal hati manusia yang bersungguh-sungguh berlindung kepadanya, berharap dan mengandalkan dia sebagai tempat perlindungan di dalam kesesakan. Dalam hidup ini, saya dan saudara mungkin pernah mengalami saat-saat tertentu di mana kita mengalami kesesakan. Dan rasanya sulit membayangkan bagaimana kita bisa keluar dari keadaan yang sulit itu. Tapi mungkin juga saudara-saudara punya pengalaman sendiri, bahwa pengalaman yang lalu itu akhirnya berakhir dengan kelegaan dan saudara lepas daripada kesesakan yang berlangsung terus-menerus. Seyogianya pengalaman-pengalaman yang lalu itu kita jadikan sebagai pelajaran bahwa Allah yang setia, yang melindungi kita di masa yang lalu, ia juga tetap setia melindungi saudara dan saya. Itulah sebabnya dalam kehidupan ini kita harus punya kepastian, kita punya sikap bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada tempat berlindung yang paling aman kecuali berlindung kepada Tuhan. Semoga renungan ini memotivasi kita agar tidak mencari tempat perlindungan menurut cara pandang dunia, tetapi kita harus mencari perlindungan di dalam Tuhan. Berlindung kepada Tuhan, berlindung pada kasih setianya. Tuhan memberkati.